Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kita lanjutkan untuk contoh 5 untuk materi sudut antara dua vektor. Diketahui vektor A sama dengan I plus akar 2J ditambah PK. Kita ubah dulu menjadi vektor biasa, yaitu dalam bentuk baris ya. Jadi vektor A adalah I, itu berarti 1, akar 2J, pakai koma ya, akar 2J, berarti akar 2, ditambah PK, berarti P-nya. Ingat, dalam vektor penulisan memang ada kalanya ditulis dalam bentuk IJK. Kemudian kalau dibuat bentuk biasa, kita ambil angka-angkanya saja, kita tinggalkan IJK-nya. Baik, vektor B, 1 min akar 2J ditambah PK, itu artinya 1 atau 1I, berarti 1, negatif akar 2, P. Kemudian, jika besar sudut antara A dan B adalah pi per 3, jadi sudut antara A dan B adalah pi per 3. Ingat, pi per 3 adalah 60 derajat. Dalam hal ini, pi radian itu setara dengan 180 derajat. Jadi, pi per 3 sama saja pi per 3 dikalikan 180. Jadinya 60 derajat. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai P yang memenuhi. Baik, kita tulis dulu rumusnya bahwa cos antara vektor A dan vektor B adalah cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Cos alfa kita punya nilainya adalah cos 60 derajat sama dengan A dot B kita kalikan 1 akar 2P kita kalikan dengan 1 min akar 2P dibagi panjang A panjang B. Panjang A adalah, ini kita kuadratkan ya, isinya berarti 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat. Panjang B berarti 1 kuadrat ditambah ini negatif akar 2 ditambah P kuadrat. Baik, cos 60 kita tahu nilainya setengah, silakan dilihat lagi di tabel atau syukur kalau sudah hafal. Perkalian titik kita kerjakan X dengan X, 1 kali 1 itu 1, ditambah Y dengan Y, akar 2 kali min akar 2 itu berarti negatif 2, ditambah P dikalikan P itu P kuadrat. Oke, penyebutnya kita hitung menjadi akar 1 kuadrat itu 1, ditambah akar 2 kuadrat itu 2, ditambah P kuadrat itu tetap ya. 1 kuadrat 1, akar 2, negatif akar 2 dikuadratin itu 2, P kuadrat tetap P kuadrat. Baik, kita hitung lagi, setengah sama dengan 1 dikurangi 2 itu negatif 1 ya, berarti tinggal P kuadrat dikurangi 1. Untuk penyebutnya kita punya 1 tambah 2 itu 3, berarti 3 ditambah P kuadrat dikalikan 1 tambah 2 ditambah P kuadrat, sama ya, 3 ditambah P kuadrat. Perhatikan untuk penyebut ini adalah akar 3 tambah P kuadrat, akar 3 tambah P kuadrat, kalau dikalikan nanti akarnya hilang ya, menjadi P kuadrat min 1 dibagi 3 ditambah P kuadrat. Oke, setelah ini tinggal kita kalikan silang, berarti 1 dikalikan 3 plus P kuadrat, jadinya tetap 3 plus P kuadrat. 2 dikalikan P kuadrat min 1, jadinya 2 P kuadrat. 2 kali min 1 itu min 2. Bisa kita kumpulkan ke kiri semua, jadi P kuadrat dikurangi 2P kuadrat, tinggal negatif P kuadrat sama dengan negatif 2 dikurangi, kita ini bawa ke kanan aja ya yang 3-nya, berarti negatif 2 dikurangi 3 itu negatif 5. Kita lawankan semua tandanya, berarti menjadi P kuadrat sama dengan 5, sehingga P sama dengan plus minus akar 5. Jadi kita punya dua nilai P, yaitu positif akar 5 dan negatif akar 5. Oke, di contoh 5 ini kita dicontohkan bagaimana cara menentukan salah satu komponen vektor yang tidak diketahui, namun
vektornya, sudutnya sudah diketahui, gitu ya. Baik, berikutnya contoh 6. Diketahui dua vektor A dan B masing-masing mempunyai panjang 8 dan 4 satuan. Saya tulis dulu di sini panjang A adalah 8, sedangkan panjang B adalah 4. Nilai kosinus sudut antara kedua vektor tersebut adalah 1/4. Jadi kosinus alfa nilainya 1/4. Pertanyaannya tentukan panjang A plus B. Baik, untuk soal seperti ini, adanya panjang A, panjang B sama sudut, kok ditanya panjang A plus B, kita gunakan rumus. Panjang A plus B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 panjang A, panjang B cos alfa. Untuk A min B kuadrat, panjangnya adalah panjang A min B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat min 2 panjang A, panjang B cos alfa. Jadi kata kuncinya di sini ya. Kalau di sini min, maka di sini juga min. Kalau ininya plus, ini juga plus. Jadi fokus ke situ. Untuk yang A kita kerjakan dengan rumus yang plus dulu, yaitu panjang A plus B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 panjang A, panjang B cos sudut yang diapit. Baik, panjang A tadi kita udah dapat 8, jadi tinggal 8 kuadrat. Panjang B-nya 4, berarti 4 kuadrat. 2 kali 8 kali 4. Cos sudut antara keduanya nilainya 1/4, jadi cosnya nilainya 1/4. Kita bisa sederhanakan ini saja. 8 kuadrat 64, ditambah 4 kuadrat 16, ditambah, ini tinggal 2 kali 8 ya, 16. Atau jadinya 64 ditambah 32. Baik, jadinya 96. Hati-hati di sini masih dalam bentuk kuadrat. Nah, kalau kita pengen mencari panjang A plus B saja seperti yang diminta soal, kita tinggal akarkan ini 96. Oke, akar 96 bisa kita sederhanakan menjadi, yaitu akar 16 dikalikan 6. 16-nya keluar dari akar menjadi 4, masih ada akar 6. Jadi panjang A plus B adalah 4 akar 6. Baik, dengan cara yang sama, tinggal ganti rumusnya A min B dengan yang di bawah ini. Kita hitung panjang dari A min B, kita kuadratkan dulu, jadinya panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat min 2 panjang A, panjang B cos sudut yang diapit. Baik, sama ya tadi ya, 8 kuadrat ditambah 6, ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 4 kali cos, nilai cosnya udah tahu juga tadi 1/4, kita ganti langsung dengan 1/4. Oke, bisa kita sederhanakan antara 4 dan 1/4, kita hitung jadinya 64 ditambah 16 dikurangi 16. Baik, 16 kurangi 16 itu 0, jadi jawabannya 64. Kita akar dulu karena ini masih bentuk kuadrat ya. Jadi akar 64 nilainya 8. Jadi yang ini tadi masih rumus dari panjang A min B kuadrat. Baik, itu untuk contoh 6. Kita lanjut ke contoh 7. Panjang vektor A, B, dan A min B berturut-turut adalah 3, 4, dan akar 37. Tentukan besar sudut antara A dan B. Baik, sama, kita akan gunakan rumus ini juga. Namun yang bawah ya, yang bawah dan cosnya yang kita cari. Ini yang dicari. Oke, saya tulis dulu di sini panjang A nilainya 3, panjang B nilainya 4, dan panjang A min B nilainya akar 37. Kita tulis dulu rumusnya. Panjang A min B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 kali panjang A, panjang B, cos alfa. Nah, ini yang kita cari ya nanti ya. Yang kita cari. Baik, kita masukin satu persatu. A min B panjangnya akar 37. Berarti akar 37 kita kuadratkan. Panjang A kuadrat berarti 3 kuadrat, panjang B kuadrat berarti 4 kuadrat, dikurangi 2 panjang A 3, panjang B 4, nah cosnya nanti kita cari.
Akar 37 dikuadratin jadinya 37. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dikurangi berapa ini? 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Cos alfa. Kita hitung lagi menjadi 37 sama dengan 25. Ini ya, 9 tambah 16, min 24 cos. Untuk mencari kosinusnya, kita bisa pindah ke kiri dulu untuk cosnya. Yang ini pindah ke kanan ya, atau jadinya seperti ini, 24 cos alfa sama dengan 25 dikurangi 37. Kita hitung lagi, 24 cos alfa sama dengan negatif berapa ya? 12 ya, negatif 12. Berikutnya kita bisa ambil cos alfa sama dengan negatif 12 dibagi 24. Baik, kita peroleh cos alfa sama dengan negatif setengah. Kalau kita lihat lagi di tabel, cos yang nilainya negatif itu biasanya sudutnya tumpul ya, sudutnya tumpul atau di kuadran 2 atau 3. Kemudian setelah kita cek, tolong dicek lagi, sudah pernah saya bagikan di video pertama, yaitu sudut dan nilai kosinusnya. Cos yang nilainya negatif setengah itu adalah 120 derajat. Jadi jawabannya sudut antara A dan B adalah 120 derajat. Kita lanjut ke contoh 8. Diketahui vektor A adalah itu dan B itu. Dan A tegak lurus vektor B, tentukan nilai P yang mungkin. Baik, kita punya konsep seperti ini. Jika A dan B tegak lurus, maka A kali B sama dengan 0. Ya. Jadi kalau tegak lurus berarti A kali titik B sama dengan 0. Saya tulis dulu A-nya, yaitu 4, 2, negatif 3, dikalikan B-nya P, 3, 6, sama dengan 0. Ingat perkalian titik ngalikannya seperti ini, 4 dikalikan P, itu 4P. Jangan lupa ditambah, 2 dikalikan 3, itu 6, ditambah, negatif 3 dikalikan 6, yaitu negatif 18, sama dengan 0. Baik, jadinya 4P. Ini dikurangi jadinya negatif 12 sama dengan 0, jadi 4P sama dengan positif 12, sehingga P-nya 12 dibagi 4, yaitu 3. Jadi mudah ketika ada syarat tegak lurus, langsung aja A kali B sama dengan 0. Next. Diketahui A, B, C. Vektor A plus B tegak lurus dengan C. Oke, kalau A tegak lurus B, rumusnya A kali B sama dengan 0. Kalau A plus B tegak lurus C, berarti A plus B kalau dikalikan C, hasilnya harus 0. Seperti itu ya. Karena yang tegak lurus itu bukan A, bukan B, tapi A plus B terhadap C. Maka A plus B kali C sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, kita perlu mencari dulu vektor A plus B untuk kita hitung dulu ya. Jadi A-nya tadi 2T, negatif 1 dan 3, ditambah vektor B-nya negatif T, 2, negatif 5. Kita hitung dulu ini. 2T ditambah negatif T itu T, negatif 1 tambah 2 itu 1, 3 kurangi 5 itu negatif 2, oke? Oke, kita kembali lagi ke sini, bahwa A plus B kali C adalah apa? A plus B kita pakai yang ini, yaitu T, 1, negatif 2. Kita kalikan dengan C-nya adalah 3T, T, 1, hasilnya harus 0. Cara mengalikannya seperti tadi ya, yaitu yang awal sama awal, T dikalikan 3T, itu 3T kuadrat, ditambah 1 dikalikan T, itu T, ditambah min 2 kali 1, itu negatif 2. Jadi langsung aja dikurangi 2 sama dengan 0. Sampai sini kita bisa faktorkan untuk mendapatkan nilai T-nya sama dengan 0. Di sini 3T, di sini T. Untuk pengfaktoran dengan ada angka di depannya seperti ini, depannya kuadrat, kita bisa kalikan dulu ini sama ini ya. 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Saya coret-coret di sini aja. Negatif 6, kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka ini, 1. Ya, jadi yang ini negatif 6, terus kita cari perkalian yang bisa ke angka 1. 1T ya, 1.
Kita cek bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, yang bisa ke angka 1 yang ini, 2 kali 3 dengan negatifnya di 2. Karena min 2 tambah 3 nilainya positif 1. Jika sudah ketemu, karena di sini 3T kuadrat, kita tulis 3T per 3. Kalau misalkan 5T kuadrat ya 5T per 5. Baik, kita letakkan min 2-nya ke sini dan 3-nya ke sini. Kita coret yang bisa dicoret dengan 3. Oke, jadinya T plus 1. Kita peroleh hasilnya 3T min 2 dan T plus 1. Tentunya bagi kalian yang sudah lancar untuk pemfaktoran, ini tidak akan ada masalah ya. Kamu tinggal ngitung aja, hasilnya langsung ketemu. Namun untuk yang belum menguasai, silakan terus dilatih karena di SMA itu pemfaktoran mutlak wajib bisa. Karena setiap perhitungan seringkali di akhirnya itu kita selesaikan dengan pemfaktoran seperti ini kasusnya. Jadi kalau kalian tidak bisa pemfaktoran, itu bisa dibilang akan menyulitkan untuk mengikuti materi-materi di SMA. Baik, kita lanjutkan. Setelah tahu 3T min 2 dan T plus 1, kita buat 3T min 2 sama dengan 0 atau T plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh hasil T sama dengan 2 per 3 gitu ya, atau T sama dengan negatif 1. Seperti itu. Pertanyaannya adalah nilai dari 2T ya. Yang ditanyain nilai 2T, hati-hati ya. Nilai 2T berarti 2 kali 2 per 3 sama dengan 4 per 3 atau 2T sama dengan 2 kali negatif 1. Negatif 2. Kita lanjutkan. Diberikan panjang U adalah 4 akar 3, panjang V adalah 5. U plus V kali U plus V sama dengan 13. Tentukan besar sudut antara U dan V. Baik, rumus yang kita gunakan adalah vektor A kali vektor A itu adalah panjang A kuadrat. Oke, dari sini kita bisa peroleh bahwa vektor U plus V kalau dikalikan vektor U plus V sama dengan 13, itu akan menghasilkan panjang dari U plus V dikuadratkan. Kita gunakan konsep ini ya. A kali A adalah panjang A kuadrat. Berarti U plus V kali U plus V sama dengan U plus V panjangnya, terus dikuadratkan hasilnya 13. Baik, kita simpan dulu. Berikutnya, untuk mencari besar sudutnya, kita masukin ke rumus kedua. Kita tinggal nyari cosnya nanti ya. Baik, kita tulis dulu rumusnya bahwa panjang U plus V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat. Karena plus kita pakai plus 2 panjang U panjang V cos alfa. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka yang dipunya, yaitu panjang U plus V kuadrat adalah 13. Panjang U tadi 4 akar 3, tinggal kita masukin 4 akar 3 kuadrat. Panjang V tadi 5, berarti 5 kuadrat. Ditambah 2 kali 4 akar 3, V-nya 5, dikalikan cos, ini yang mau kita cari besar sudutnya. Oke, kita hitung jadinya 13 sama dengan 4 akar 3 dikuadratin, jadinya 16 akar 3 kuadrat itu 3. 5 kuadrat 25, 2 kali 4 kali 5 itu 40, ya 40, masih ada akar 3, dikalikan cos alfa. Kita hitung lagi jadinya 13 sama dengan 48 ditambah 25 ditambah 40 akar 3 cos alfa. 13 sama dengan 48 ditambah 25 adalah 73. 73 ditambah 40 akar 3 cos alfa. Nah, 73 buat ngurangin ke kiri ya, jadinya 60, negatif 60 ya. Negatif 60 sama dengan 40 akar 3 cos alfa. Kita pindah ke bawah yang ini, jadinya negatif 40 per 40 akar 3 sama dengan cos alfa.
Kita sederhanakan, kita peroleh hasil 32. Saya tulis dari kiri seperti ini aja. Cos alfa sama dengan negatif 3 per 2 akar 3. Jika kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, yaitu merasionalkan penyebut, kita peroleh jadinya negatif 3 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 itu 3. Kita coret, kita peroleh hasil negatif setengah. Baik, kita sudah mendapatkan nilai cosnya, yaitu cos alfa sama dengan negatif setengah akar 3. Cos negatif berarti sudutnya tumpul atau lebih dari 90. Kemudian setengah akar 3 kalau bila ditampil itu adalah negatif setengah akar 3 itu adalah cos 150 derajat. Jadi kita peroleh bahwa sudut antara U dan V adalah 150 derajat. Baik, itu adalah 10 contoh ya untuk materi sudut antara dua vektor dengan berbagai macam variasi soalnya. Silakan jika kalian merasa paham atau tertarik atau merasa penasaran ingin mencobanya, saya sediakan 7 soal asah kemampuan, bisa kalian coba. Ikuti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan ya. Ini untuk mengasah kemampuan kalian. Beberapa saya buat sedikit lebih sulit dari yang saya contohkan ya. Tidak apa-apa untuk melatih kemampuan kalian. Baik, jika kalian suka video ini silahkan diklik like. Jika kalian merasa ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, silahkan share ya ke teman-teman kalian. Mungkin Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan materi ini juga ke murid Bapak Ibu Guru, silakan ya. Berikutnya, jika kalian ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika yang ditanyakan adalah soal dan sulit untuk diketik di kolom komentar, silahkan sampaikan di Instagram saya @flashmatematika. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.